Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa ya. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu diberikan konsentrasi yang baik untuk bisa menerima pembelajaran hari ini ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, silakan untuk berdoa hari ini seksi keagamaannya si Rifan ya. Silakan ucapin doa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama, menurunkan keberanian kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rifan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Saya lihat nih ada beberapa orang kayaknya yang masuk ya. Oke, yang pertama saya cek dulu ya absennya. Mbak, ada. Oke, ada. Ya ini? Oh, sakit ya? Ada suratnya? Ya ada. Ardina? Rekom. Cantika? Ada ya. Dina? Ada. Oke. Ripan tadi ada. Krishna? Ada. Mia? Ada. Oke. Kemudian Gajari ada? Hadir. Japar? Sakit Pak. Japar sakit. Oh, banyak yang sakit ya? Musimnya ya. Oke. Kemudian Raisa ada? Hadir. Salma? Hadir. Kemudian Selisa? Oke, bagus. Hadir. Dan Setia mana Setia nih? Oke, Setia. Sehat ya Setia ya? Alhamdulillah. Kalau yang Setia masuk nih lancar kita pembelajaran. Oh ya, yang paling pamungkas ini ada yoga, ada. Wah, paling aktif yoga. Kemarin pengen senjata nuklir dia ya. Oke, baik. Nah, ini ada 2 yang sakit dan sisanya hadir semua ya. Oke, terima kasih banyak. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh ya. Oke, nah, baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Oke, sebagai persepsi, silakan tolong perhatikan semuanya ke depan, jangan perhatikan kalian ya. Kemudian tolong siapkan juga alat-alat pembelajaran kalian seperti buku teks dan juga HP kalian. Tolong taruh di atas meja, disiapkan ya. Oke, silakan perhatikan ke depan sini ke layar. Nah, kita akan persepsi dulu yang pertama ya. Kita akan melihat video. Oke. Nah, silakan. Jangan ikut ya, dengarkan soalnya juga. A whole town of specially chosen types of buildings with dummies inside them has been erected to study survival chances in an atomic explosion. Called Doomtown, the buildings and their contents will test the effect of the bomb at distances ranging from 1 to 2 miles. The extent to which food will be contaminated by radioactivity will also be studied, along with the effect of blood on communications. Fully protected cameras concealed inside and outside the buildings will take pictures of the blast scene. Bomb itself Kalau ini sih belum ada. lies at the top of the tower. Saya. Tanks move into the blast area, and officers are to occupy trenches only 2,600 yards from the bomb, the closest ever to the test. Nice. The army personnel with recording equipment may use the hour as others check their cameras. And now the bomb, the marvel and the horror of our time is exploding. Inside the Holocaust, cameras record the havoc.
Oke, jadi itu tadi videonya ya mengenai apa? Kira-kira apa itu? Nuklir ya, uji coba nuklir ya. Nah, bisa kita lihat sendiri ya bahwa ini yang dilakukan oleh negara adidaya ketika perang dingin. Jadi mereka sama-sama mengembangkan nuklir dan video ini adalah video mengenai uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi itulah gambaran mungkin sehari-hari mereka berusaha untuk mengembangkan senjata sebagai salah satu alat dalam persaingan dalam perang dingin tadi ya. Oke, jadi itu tadi persepsi kita. Nanti kita lanjutkan lagi ya, apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, nanti akan kita cari tahu bersama. Oke, selanjutnya, ya ini saya sampaikan kembali ini kompetensi dasar kita masih sama seperti yang pembelajaran kemarin ya. Nah, ada 3.3 dan 4.3. Kemudian, nah yang berbeda di sini kepada tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini ada 5 tujuan pembelajaran, bisa kalian baca sendiri di sini ya. Yang pertama kalian akan menguraikan, menganalisis dan mengaitkan serta menganalisis dampak terjadinya perang dingin. Oke, ini ya. Oke, kemudian nah ini rencana kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, untuk mode pembelajaran kita masih menggunakan mode problem based learning ya. Berarti kita berbasis apa? Masalah. Nah, kegiatan intinya yang nanti kalian akan berkelompok, kemudian kalian akan berdiskusi, presentasi, dan setelah presentasi akan tanya jawab. Nah, kemudian untuk penilaian, ingat untuk penilaian saya akan menilai sikap kalian, kemudian kemampuan kalian dalam berdiskusi dalam kelompok, dalam mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya, serta nanti ada soal nilai pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu untuk rencana kegiatan kita hari ini? Tidak ada ya? Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada video motivasi ya. Sebelum kita belajar, kita harus meningkatkan motivasi kita. Silakan kalian lihat dulu. Kuat, solid dan kompak, siap terpimpin dan siap memimpin. Nah, oke, jadi itu tadi ya video motivasi kita. Jadi saya harapkan ketika kalian nanti berdiskusi dalam kelompok, kalian bisa saling berbagi, saling memimpin dan siap untuk
dipimpin sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih memuaskan dan baik. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa termotivasi dengan baik dalam pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti kita dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu orientasi masalah. Silakan dilihat dulu videonya ya untuk mengorientasikan masalah kita hari ini. Oke, jadi itu videonya ya. Oke, perhatikan di depan dulu ya. Nah, oke, sini ada pertanyaan ya. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Oke, silakan Haliza ya. Informasi yang saya dapatkan dari video tersebut adalah momen terakhir Uni Soviet, yaitu penurunan bendera Uni Soviet dan digantikannya dengan bendera Rusia yang diiringi dengan lagu kebangsaannya pada tanggal 26 Desember 1991. Oke, bagus sekali ya Haliza ya. Berarti Haliza sudah bisa menangkap apa yang ada di dalam video tersebut. Benar dikatakan Haliza. Jadi video tersebut adalah menggambarkan bagaimana suasana terakhir kalinya ada negara yang bernama Uni Soviet. Nah, jadi bisa sebenarnya kalau yang bagi modern Uni Soviet itu sedih sekali ya. Jika negaranya harus bubar dan digantikan oleh negara yang baru, yaitu Rusia. Nah, simbolisasinya yaitu penurunan bendera itu ya, bendera dari kemudian naiklah bendera Rusia. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, nah ini mungkin ada yang sudah baca, belum ya, saya nggak tahu ya. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Uni Soviet berakhir pada tahun 1991? Ada yang bisa? Oke, silakan. Sama ya. Uni Soviet berakhir pada tahun 1991 dikarenakan ada beberapa faktor. Tetapi dua faktor utamanya yaitu invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang gagal selama 10 tahun terakhir dan menyebabkan berbagai perang saudara di Afghanistan, dan hal tersebut menyebabkan kehancuran ekonomi yang besar dan berdampak pada negara Uni Soviet. Lalu faktor keduanya yaitu kebijakan yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev yang menyebabkan kehancuran di internal Uni Sovietnya tersebut. Oke, terima kasih untuk Salma ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Haliza dan Salma. Baik, nah benar sekali ya. Tapi apa yang sudah dikatakan Salma itu perlu kita buktikan lagi ya. Nah, oke, baik. Nanti kita akan cari tahu apa saja penyebab dari runtuhnya Uni Soviet ya. Apakah benar seperti kata Salma tadi karena perang Afghanistan dan karena kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya yang Gorbachev, kemudian pada masa akhir perang ini apa saja nanti yang akan terjadi ya di sini ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama dalam kelompok ya. Oke. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Haliza dan Salma, di sini sudah saya buatkan yang namanya apa yang akan kita diskusikan. Jadi ada 5 hal seperti yang tujuan pembelajaran tadi ya. Yang pertama, nah, pada masa akhir perang dingin itu nanti ada yang namanya periode detente. Apa itu periode detente? Nanti silakan kelompoknya ya yang diskusi. Kemudian, nah ini tadi, ini ada hubungannya dengan persepsi tadi, masalah nuklir ya. Nah, perundingan pembatasan senjata nuklir, karena masalah nuklir ini sangat mengkhawatirkan sekali ya, apalagi sampai terjadi perang nuklir, mungkin ada lagi kita yang ini. Kemudian, nah ini benar sekali ya, ada invasi Soviet ke Afghanistan. Ini akan membuktikan apakah benar kata Salma tadi bahwa gara-gara invasi Uni Soviet ke Afghanistan, pada akhirnya Uni Soviet bubar. Kemudian juga, nah ini dengan juga ada yang terpakai kendalian perang dingin. Dan terakhir, apa sih dampak dari perang dingin bagi dunia secara umum? Jadi ini 5 hal yang akan kita diskusikan, yang akan kita cari solusinya. Dan kemudian
Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Nah, untuk pembagian kelompok sudah saya bagi berdasarkan website ya. Jadi ini sesuai dengan website tadi dibaginya. Ada 5 kelompok sesuai dengan 5 pembahasan. Kelompok pertama yang nanti tolong duduk di sebelah sini. Kelompok kedua, kelompok ketiga, 4 dan 5 di sini. Bisa dipahami ya? Oke. Kelompok 1 ada Adit, Krishna, Haliza, Ferdinand, Rangga, dan Zaini. Tapi karena Zaini nggak ada ya, berarti berlima aja ya. Kemudian yang kedua ada Mia, Akmal, Gajali, Yoga, Aina, dan Olip. Siap ya? Kemudian kelompok 3 ada Ardina, Maisi. Waduh, ini berdua nggak ada ya. Kemudian ada Nurul, Asifa, dan Siti. Apa ya? Nggak apa-apa. Kelompok 3 nggak apa-apa ya. Untuk kelompok 3 ya, pas ya. 3 aja. Kemudian kelompok 4 ada Salma, Jessica, Dinar, Nata, dan Nada. Kemudian kelompok 5 terakhir ada Dewa, Rifan, Raisa, Selisa, dan Japar. Dan Japarnya pun nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kalian menuju ke tempat untuk diskusinya masing-masing. Ingat kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 sebelah sini, kelompok 5 di sebelah sini. Silakan. Berhadapan ya, duduknya berhadapan. Oke, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, perhatikan dulu ke depan ya. Jadi di sini ada lembar kerja kalian ya. Perhatikan dulu, nanti sesuai dengan bahasan kalian, silakan kalian diskusikan. Bahannya itu di sini ada berupa ada berupa flipbook, kemudian buku, jurnal, dan juga di sini saya sediakan QR code. QR code-nya ada ya di sini ya. QR code ini merupakan video dari YouTube. Nah, sesuai dengan pembahasan kalian masing-masing. Nah, jadi nanti silakan di-scan, cari tahu di sini. Semuanya lengkap ada. Tolong didiskusikan bersama kawan kalian dalam kelompoknya. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Oke, nah ini saya bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Ya, sama kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, silakan kalian pelajari dulu. Nanti apabila ada hal yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan ke saya. Silakan. Oke, sudah semuanya? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan ya. Waktunya sekitar 20 menit dari sekarang. Silakan.
Oke, ya silakan kelompoknya Setia ada apa? Oke, silakan. Oh, lancar. Ya, silakan. Sistem demokrasi Indonesia itu Iya, demokrasi terbuka. Kelompok gimana? Ada 20 menit waktu kalian untuk berdiskusi. Setelah itu kita ada rasan. Peristiwa yang pendapat kita tentang periode dan peristiwa dan periode. Sudah sekitar 3 menit. Ya, silakan. Orang ini sisanya tarik. Mesin ini ya, mesin ini. Ya. presentasi itu ini pertanyaan jawaban atau pertanyaan
apa ya ini ya? Ini sambil dicek lagi ya, dicek lagi apakah memang sudah yakin dengan hasil diskusinya. Jangan disingkat. Ngomongin lagi ya. Kalau cek benar-benar ya hasil diskusinya 5 menit lagi. Yang nggak ada kan? Flipbooknya sampai dibuka juga ya? Iya, di grup. Ada di grup ya? Oh. Ingat, yang kalian diskusikan itu bahannya itu semuanya sudah ada ya. Kalian bandingkan dengan hanya menggunakan satu sumber saja dalam berdiskusi. Harus membandingkan.
Gimana Setia? Oke, 2 menit lagi ya kita akan presentasi. Kalau dipersiapkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan kita akan mendiskusikan apa yang sudah kalian kerjakan. Siap-siap untuk kelompok 1 aja dulu ya. Oke, kita berurutan. Oke, silakan untuk kelompok 1 kalian presentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Kawan-kawan yang lain, tolong perhatiannya ke depan semua ya. Oke, yang berhadap ke sana, jangan membelakangi. Tolong perhatikan ke depan sebelah sini. Perhatikan ke kawannya semuanya. Jangan perhatikan lain. Oke, ya udah balik ke sini. Semuanya perhatikan ke depan ya. Oke, ya. Sudah siap untuk presentasi kelompok 1? Ya. Ya, yang lain juga siap ya memperhatikan ya. Oke, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai periode DTT. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Saya Rizal Mampura. Saya Krisna Prasetyo, saya Nitya Rahman, Angga Fikri Prasetyo. Kelompok kami akan membahas mengenai periode DTT atau relaksasi hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang cakupan bahasanya antara lain maksud dari periode DTT, mengapa terjadi periode DTT, dan peristiwa yang menandai periode DTT. Untuk maksud dari periode DTT akan dibacakan oleh Adit. Periode DTT merupakan periode meredanya ketegangan dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dari tahun 1967 hingga 1979. Era tersebut adalah masa peningkatan perdagangan dan kerjasama dengan Uni Soviet dan penandatanganan perjanjian pembatasan senjata strategis. Untuk mengapa terjadinya periode DTT akan dibacakan oleh saya sendiri. Periode DTT terjadi dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Berkurangnya upaya untuk pertarungan ideologi di negara-negara dunia ketiga dan munculnya pola-pola baru dalam hubungan internasional. Yang kedua, Amerika Serikat menyadari bahwa pertarungan ideologi tidak boleh menyampingkan urusan ekonomi negara. Yang ketiga, sama seperti Amerika Serikat, isu pembangunan ekonomi dalam negeri menjadi perhatian utama Uni Soviet dalam periode tersebut. Dan yang terakhir, baik Amerika Serikat atau Uni Soviet menyadari kebangkitan negara-negara dunia ketiga, sehingga mereka ada kesulitan dalam mencari celah pengaruh. Untuk peristiwa yang menandai periode DTT akan dibacakan oleh Rangga.
Peristiwa yang menandai periode detente adalah perbaikan hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada Februari 1972 dan kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Tiongkok dan Uni Soviet untuk menemui masing-masing pemimpin negara tersebut, Mao Zedong dan Leonid Brezhnev. Periode detente memberikan nafas panjang bagi dunia untuk sementara karena terjadi peredahan ketegangan antara blok barat dengan timur. Namun, apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang antara AS dengan Tiongkok, hal tersebut seharusnya menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi perang dagang antara Tiongkok dengan AS seharusnya dapat dibicarakan. Dan presentasi dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya mengenai periode DTT. Oke, ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain mengenai apa yang sudah dipresentasikan oleh kawannya kelompok 1? Silakan. Oke, si Salma, sambil dicatat ya pertanyaannya. Perkenalkan, dengan saya Salma dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menjadi pemicu mencairnya hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kelompok 2. Nih, kelompok 2, silakan kelompok 2. Perhatikan ya kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, upaya apa yang dilakukan untuk mengeksplorasi ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet? Oke. Ada lagi selain kelompok 4 dan kelompok 2? Ada lagi? Oke, cukup ya berarti ya. Silakan ditanggapi ya kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang dari pertanyaan kelompok sama tadi kelompok bisa diulang? Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu apa yang menjadi pemicu mencairnya hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Yang menjadi pemicu pencairan hubungan tersebut adalah kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Tiongkok. Cukup jelas? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari apa yang berasal dari kelompok 2, upaya apa yang dilakukan untuk mengeksplorasi ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Soviet? Upaya yang dilakukan untuk mengeksplorasi ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Soviet adalah pembentukan stasiun luar angkasa internasional oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi itu menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulu bersaing tersebut. Apakah jelas? Oke, terima kasih ya dari kelompok 1. Sekarang kita coba mengevaluasi ya apa yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Kalau perhatikan ke depan semuanya ya. Nah, tadi kan mengenai periode detente. Apa sih periode detente itu? Nah, benar ya seperti yang dikatakan oleh kelompok 1. Nah, detente itu adalah periode relaksasi. Jadi yang dulunya hubungan mereka tegang, ibaratnya kalau kita lagi sakit badan itu ketika dipijit itu kan untuk rileks ya. Nah, jadi seperti itu ibaratnya. Jadi mereka mencoba untuk menjalin hubungan yang baik kembali. Jadi daripada mereka berkonflik, tegang dari, lebih baik ada dalam tanda kutip adalah perdamaian atau relaksasi. Nah, kenapa relaksasi? Nah, ini ibaratnya ya. Nah, jadi ini penggambaran ketika dua kekuatan baik barat dan timur itu bertemu. Ini diwakili oleh Leonid Brezhnev yang sebelah kiri ini ya, yang satu adalah Richard Nixon. Nah, jadi masing-masing ini pemimpin Soviet, yang ini Amerika Serikat, yang di tengah itu penengahnya aja. Nah, oke, lanjut. Nah,
Periode relaksasi ini dengan apa? Pencairan hubungan dengan Tiongkok. Benar ya seperti kata kelompok satu tadi ya. Nah jadi ada kunjungan ke Tiongkok dan ke Uni Soviet. Jadi ke Tiongkok itu sebagai ibaratnya pintu masuk untuk relaksasi atau menjalin hubungan baik kembali. Oke, selanjutnya, nah apa saja sih yang terjadi semasa peristiwa atau masa DTT atau relaksasi ini? Nah bisa kalian lihat sendiri ya tadi benar juga apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu, bagus sekali ya kelompok satu ya. Yang pertama adalah perbaikan hubungan dengan Tiongkok, Soviet, kemudian nah ini pembicaraan pengurangan senjata nuklir. Nah ini seperti yang ditanyakan oleh kelompok 2 tadi ya, Akmal yang mengenai space race tadi memang. Nah kemudian juga berakhirnya perang Vietnam dan invasi Soviet ke Afghanistan. Jadi itu nanti yang akan mengakhirinya. Nah kenapa bisa terjadi? Nah ini dapat terjadi karena yang pertama berkurangnya. Jadi masing-masing itu tuh merasa, aduh, aku udah lelah sekali ya berebut ideologi itu kan, sama-sama ideologiku yang terbaik, tapi ternyata ujung-ujungnya ya capek juga. Kita kan berdebat dengan seseorang kalau yang nggak ada akhirnya ya lelah, ya kan? Nah kemudian, sama juga isu ekonomi. Jadi yang namanya persaingan itu tuh tidak mudah. Dan itu akan menguras sekali tenaga, SDM, dan ekonomi. Jadi lebih baik kita memikirkan ekonomi dalam negeri daripada kita harus bertempur di luar negeri. Nah, ngurusin urusan orang lain, ngurusin dampak sendiri aja. Jadi mereka sebenarnya pada masa-masa itu sudah lelah dan juga masing-masing juga merasa sebaiknya kita cairkan aja suasana. Nah, ada suatu teori bahwa apabila kita hidup baik, itu pasti nanti akan ekonomi juga akan tumbuh dengan baik. Baik. Nah, jadi itu tadi ya untuk kelompok 1 benar sekali. Saya tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah silakan ditutup dulu. Nanti kita lanjut ke kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1, silakan kelompok 2. Ini di depan ya. Oke, sudah siap semuanya kelompok 2? Kelompok siapa? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ghazali Rahman, Maulana Khalid, ingin membahas tentang kepentingan pembahasan senjata nuklir yang akan dibacakan yoga. Yoga ya. Analisis perundingan pembatasan senjata nuklir adalah strategi Arms Limitation negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bertujuan untuk membatasi pembuatan rudal strategis yang mampu membawa senjata nuklir. Perjanjian pertama dan kedua yang dikenal sebagai SALT I dan SALT II ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1972 dan 1979 masing-masing dan dimaksudkan untuk menahan perlombaan senjata nuklir disarankan oleh Presiden AS Lyndon B. Johnson. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akmal. Perjanjian yang ditandatangani pada 27 Mei membahas dua masalah utama, yaitu yang pertama mereka membahas jumlah situs rudal anti balistik atau ABM yang bisa dimiliki setiap negara menjadi 2. ABM adalah rudal yang dirancang untuk menghancurkan rudal yang masuk. Kedua, jumlah rudal balistik antar benua dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selama dibekukan
pada tingkat yang ada negosiasi 2 dibuka pada tahun 1972 dan berlanjut selama 7 tahun. Masalah mendasar dalam negosiasi ini adalah asimetri antara kekuatan strategis kedua negara. Uni Soviet telah berkonsentrasi pada rudal dengan hulu ledak besar, sementara Amerika Serikat telah mengembangkan rudal yang lebih kecil dengan akurasi yang lebih besar. Sementara itu, negosiasi baru yang dibuka antara dua negara adidaya di Jenewa pada tahun 1982 mengambil nama pembicaraan pengurangan senjata strategis atau START. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidaktegasan badan dunia seperti PBB dalam mengatur regulasi senjata. Selain itu juga adanya standar ganda di antara negara-negara nuklir yang menimbulkan kecemburuan negara lain sehingga mereka berinisiatif mengembangkan senjata nuklirnya. Indonesia berambisi menguasai teknologi nuklir khususnya pada zaman Soekarno dan dibuktikan dengan munculnya Badan Tenaga Atom Nasional. Namun untuk senjata nuklir kami rasa belum terus dipegang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 1 dari siapa? Kenalkan, saya Aliza dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah kebijakan START itu masih berlaku sampai sekarang? Dan apabila masih berlaku, apakah ada tambahan kebijakan dari kebijakan START tersebut? Oke, kamu dulu lah. Terima kasih. Ada yang lain? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Yang nyaring ya suaranya. Apa isi perjanjian persahabatan Soviet dan Afghanistan? Jawab. Kelompok 3 tadi apa pertanyaannya ya? Mulai SAT tadi ya. SAT 1 itu kapan? Dan kenapa ada perjanjian SAT 1? Untuk pertanyaan dari kelompok 1, apakah START masih berlaku sampai sekarang? Apabila masih berlaku sampai sekarang, apakah ada kesepakatan? Dari kelompok kami yaitu perjanjian START tidak berlaku lagi pada tanggal 5 Februari 2022. Namun ada dibuat satu perjanjian tentang pembatasan senjata nuklir yaitu perjanjian New START yang berlaku sampai 5 Februari 2026. Itu pertanyaan kelompok 3 lagi ya. Nah, SAT itu apa dan kenapa ada? Perjanjian SALT 1 yang ditandatangani pada 27 Mei membahas dua masalah utama. Pertama, membatasi jumlah situs rudal anti balistik yang bisa dimiliki setiap negara menjadi 2. Kedua, jumlah rudal balistik antara benua dan rudal balistik yang dilancarkan dari kapal selama dibukukan pada tingkat yang ada negosiasi. SALT dibuka pada tahun 1972 dan berlanjut selama 7 tahun. Oke, jadi itu ya. Oke, gimana kelompok 3? Ada tanggapan lagi? Kelompok 3? Halo, kelompok 3. Ada tanggapan lagi? Oke, baik, terima kasih katanya. Baik, kita evaluasi ya, kita cek
Nah, kita adakan penguatan dulu. Nah, apakah benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan jawaban atas kelompok 1 dan kelompok 3 tadi? Oke. Nah, perhatikan ke depan. Nah, tadi disampaikan bahwa nih sub 1 ya pada 26 Mei 1972. Tapi sebenarnya yang namanya perjanjian perundingan pengurangan senjata ini tidak serta-merta terjadi pada tanggal itu. Ini finalisasinya. Jadi yang namanya perundingan itu sudah berlangsung lama, tapi finalisasinya pada tahun 1972. Kemudian, nah negosiasi ini mulai pada November 1969. Berarti benar ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya. Pada intinya adalah mengurangi rudal balistik, anti-ballistic missile treaty. Nah, itu. Kemudian ini sudah selanjutnya. Nah, ini perundingan SALT ke-2. Jadi dirasa ketika SALT 1 itu masih belum bisa mengurangi senjata di antara keduanya, nah, kemudian diadakan perundingan lanjutan yang dinamakan SALT ke-2. Ini yang berbeda antara saat satu yang kedua adalah dari pimpinan Amerika ya. Kalau pimpinan Amerika tadi yang pertama ada Richard Nixon, yang kedua ini adalah Jimmy Carter. Tapi dari Uni Soviet masih sama, yaitu Leonid Brezhnev. Karena sama, karena Uni Soviet tidak mengenal demokrasi ya. Ini tadi saat dua melakukan pelarangan program rudal baru, membatasi pengembangan dan penggunaan ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Jadi penggunaan rudal antar benua. Benar ya, kelompok 2 juga. Nah, START ya. START ini baru fase terakhir ketika masa-masa akhir perang dingin terjadi. Dan juga yang ditanyakan oleh kelompok 1 jawabannya juga benar sekali ya. Baru yang sekarang New START ada juga ya. Diperbarui, tapi bukan lagi dengan Uni Soviet tapi dengan Rusia. Oke, jadi untuk kelompok 3 juga sudah terjawab tadi ya. Kelompok 3 kalian jangan ngomong. Nah, diperhatikan ya, konsentrasi lagi kelompok. Oke. Baik, itu tadi sudah ini gambarannya perundingan START dan oke, silakan ditutup untuk kelompok 2, sudah benar tadi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 3. Bertiga aja ya, kelompok 3 orang juga yang maju. Oke, silakan. Yang lain diperhatikan ya ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan kami akan mempresentasikan suaranya tolong di ya. Analisis invasi Uni Soviet ke Afghanistan mengenai latar belakang siapa saja yang terlibat, bagaimana proses upaya mengakhiri invasi dan dampak invasi bagi Afghanistan maupun Uni Soviet. Pada tanggal 24 Desember 1945, Uni Soviet menginvasi Afghanistan dengan dalih menegakkan perjanjian persahabatan Soviet Afghanistan tahun 1978. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan berlangsung selama 10 tahun, memulai 1979 dan berakhir 1989. Tujuan invasi Uni Soviet ke Afghanistan adalah untuk membereskan kekacauan pemerintahan karena saat itu kedua negara sedang bermitra.
yang terlibat yaitu Uni Soviet dan Afghanistan. Penolakan atas Soviet datang dari masyarakat yang mengelompokkan diri dengan sebutan Mujahidin atau Mujahidin. Dukungan terhadap kaum Mujahidin datang dari negara Arab seperti Saudi Arabia yang notabene tidak suka dengan Soviet. Saudi menganggap Soviet mau mengobarkan revolusi di negara-negara Arab. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency CIA juga turut mendanai kaum Mujahidin, lalu menjadikan perang Soviet Afgan sebagai proxy war. Dan satu lagi. Menurut jurnalis senior AS Woodman dalam Howie Inside the Story, Osama bin Laden, the Taliban, Dia baca. Osama bin Laden, the Taliban, and the Executive of Afghanistan 2008. Andil Osama dalam Soviet Afghan War telah menjadikan sebagai sosok berpengaruh. Ia juga berhasil membangun Al-Qaeda pada tahun 1988. Setahun setelah hadirnya Al-Qaeda, Soviet akhirnya kewalahan dan menarik pasukan pada 1989. Sudah selesai ya? Oke, baik. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Baik, ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan kelompok 3 tadi? Silakan. Oke, kelompok 4, Dinar, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinar Safi dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa isi perjanjian persahabatan Soviet dengan Afghanistan? Apa isi perjanjian persahabatan antara Afghanistan dan Uni Soviet? Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Oke, kelompok 5, Selisa. Izin bertanya, mengapa Soviet menginvasi Afghanistan? Mengapa Soviet menginvasi Afghanistan? Baik, jadi itu 2 tanggapan dari kawan-kawannya dari kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Oke, silakan. Bisa ditanggapi langsung atau gimana? Langsung aja gitu. Oh, langsung. Oke, silakan, bagus. Saya akan menjawab Yang lain tolong pertanyaan perhatikan. dari Dinar. Pada intinya, isi perjanjian persahabatan Uni Soviet ke Afghanistan yaitu membantu persenjataan. Iya, betul. Apakah hanya membantu persenjataan saja? Membantu keuangan ekonomi. Ekonomi juga, keuangan juga ya. Oh, berarti pada intinya Soviet dan Afghanistan itu tuh ingin adanya terjalin antara sesama partai komunis di sana ya. Itu seperti itu ya kelompok 4. Pertanyaan kelompok dari 5. Pertanyaan 5, tujuan invasi Uni Soviet ke Afghanistan adalah untuk membereskan kekacauan pemerintah karena saat itu kedua negara sedang bermitra. Kedua negara sedang bermitra karena ada perjanjian persahabatan tadi ya, dan ada masalah di Afghanistan, kemudian membantu datang kayak gitu ya. Jadi kayak kita punya kawan banyak ya, kalau kita susah kita dipukuli orang nah itu ya. Oke. Nah, kita coba dulu ya konfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Jadi saya kalian perhatikan di depan ini ya. Nah, ini ada sebuah buku dari Gregory Pfeiffer, judulnya The Great Gamble of Soviet War in Afghanistan. Judulnya ini sudah menggambarkan bagaimana situasi Soviet pada waktu itu. Jadi mereka itu berjudi dalam artian kira-kira apa yang aku lakukan ini benar atau salah, menguntungkan atau tidak. Makanya dia menuliskan The Great Gamble, perjudian besar oleh Uni Soviet. Kita lihat ya. Nah, bisa kalian lihat di depan, ini ada map atau peta. Nah, peta. Nah, jadi invasi ini berlangsung pada tahun 1979. Nah, dilihat dari peta itu, nah, di utara ada wilayah Uni Soviet yang USSR, kemudian
Afghanistan ini juga berbatasan langsung dengan Cina, Pakistan, dan kemudian yang di sebelah sebelah barat ada Iran. Jadi dari segi geografisnya, geopolitiknya, Afghanistan ini dikelilingi oleh berbagai macam hal, negara yang memiliki ideologi banyak. Ada komunis, ada Islam, kemudian ada liberal juga seperti itu. Lanjut, nah ini tadi pertanyaan besar yang sama juga ditanyakan oleh kelompok 5. Why? Mengapa Soviet menginvasi Afghanistan? Nah, ini untuk menegakkan perjanjian persahabatan antara Soviet dan Afghanistan. Dan ini pun sebenarnya baru terjadi pada tahun 1979. Berarti 1 tahun sebelum terjadinya invasi itu. Jadi sebenarnya di Afghanistan ini ada konflik antar fraksi. Jadi ada faksi komunis, ada faksi Islam, ada faksi nasionalis. Nah, itu yang saling berkonflik, dan yang memerintah pada waktu itu adalah faksi komunis. Hanya terjadi perjanjian persahabatan antara Soviet dan Afghanistan. Nah, alasannya kenapa? Jadi apabila pemerintahan komunis itu tumbang di Afghanistan, nah, yang ditakutkan ini sama kayak teori domino yang ditakutkan oleh Amerika. Ketika komunisme itu tuh bercokol di sebuah negara, Amerika itu takut nanti negara-negara yang ada di sekitarnya, ini teori domino ya, kayak domino kan kalau jatuh satu, jatuh semua. Nah, tuh. Sama seperti itu, apabila ada satu negara yang gitu Pak komunis, pasti akan komunis juga gitu komunisnya. Sama juga dengan Soviet, ternyata mereka juga berpikir seperti itu. Apabila sebuah negara itu jadi pemerintahan yang adalah liberal, nah, kemudian pasti sekitarnya juga akan mengikuti. Itu juga yang takut, sama-sama takut seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi benar ya, jadi ini gambarannya ya, nah, situasi perang di sana. Jadi ini tadi mujahidin katanya, nah, ini gambarannya mujahidin seperti apa. Jadi mereka ini hanya petani muslim yang ingin mempertahankan negara dan agama ini. Karena kita tahu komunis itu sangat disukai oleh faksi Islam maupun nasionalis. Nah, kemudian dampaknya, ini yang ternyata dampak perang Afghanistan ini sampai sekarang terasa. Utamanya nanti ada yang namanya perang melawan teroris. Jadi akar mulanya Afghanistan itu nanti menjadi sarang teroris itu adalah masalah ini. Jadi ini. Kemudian bagi Afghanistan, nah ini juga menjadikan negara ini sampai sekarang tidak stabil. Jadi mereka itu masih perang antar faksi-faksi itu masih luar biasa. Terakhir itu kan Taliban tahun 2021 kemarin ya, kembali mengambil alih pemerintahan dari pemerintahan nasionalis. Nah, kemudian bagi Soviet, nah ini tadi yang disampaikan oleh Salman. Ternyata invasi ke Afghanistan ini sangat-sangat menghabiskan moral dan ekonomi masyarakat Soviet. Karena bayangkan 8 tahun perang dan perang demi negara orang lain itu kan ya ibaratnya hopeless ya. Kita berjuang demi orang lain tapi nggak ada hasilnya, buat kita apa? 8 tahun menjalin hubungan kan, tapi nggak ada apa-apanya buat kita. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, habis ini benar sekali apa yang disampaikan kelompok 3. Dan jawabannya untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4 dan kelompok 5. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu. Coba untuk kelompok 4. Langsung aja ya. Kita maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Fatimah Zahra,
Ida Safi, Cantika Khalilarasawa akan membahas tentang Mikhail Gorbachev dan berakhirnya Perang Dingin. Pertanyaannya yaitu mengaitkan pemerintahan Mikhail Gorbachev dengan berakhirnya Perang Dingin. Jelaskan siapa Gorbachev, analisis latar belakang terjadinya Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet, analisis kebijakannya, dan hubungkan kebijakannya dengan berakhirnya Perang Dingin yang akan dijawab oleh Nata dan Dina. Gorbachev dengan nama lengkap Mikhail Sergeyevich Gorbachev adalah putra petani Rusia di wilayah Stavropol, Ukraina, di Rusia Barat Daya. Latar belakang terpilihnya menjadi pemimpin Uni Soviet adalah pada tahun 1946, Gorbachev bergabung dengan Komsomol atau Liga Komunis Muda dan mengemudikan mesin permanen gabungan di sebuah peternakan negara bagian Stavropol selama 4 tahun berikutnya. Ia merupakan anggota Komsomol yang menjanjikan dan pada tahun 1952 menjadi anggota Partai Komunis sampai menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dari 1945 sampai 1991 dan pada akhirnya menjadi Presiden Uni Soviet berkat keaktifannya dalam partai. Kebijakan yang dibuatnya adalah kebijakan glasnost, keterbukaan, dan kebijakan perestroika, restrukturisasi hubungannya dengan HP. hubungan antara kebijakan glasnost dan perestroika dengan berakhirnya Perang Dingin. Sangat jelas sekali, Gorbachev adalah prakarsa tunggal terpenting rangkaian peristiwa pada akhir 1989 dan 1990 yang mengubah tatanan politik Eropa dan menandai awal dari berakhirnya Perang Dingin. Sepanjang tahun 1989, ia telah memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyuarakan dukungannya untuk komunis, reformis di negara-negara blok Soviet di Eropa Timur. Dan ketika rejim komunis di negara-negara itu runtuh seperti kartu domino, akhir tahun itu Gorbachev diam-diam menyetujui kejatuhan mereka karena terpilih secara demokratis pemerintah non-komunis berkuasa di Jerman Timur, Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia. Pada akhir 1989 sampai 90, Gorbachev menyetujui penarikan bertahap pasukan Soviet dari negara-negara tersebut. Pada musim panas 1990, ia telah menyetujui penyatuan kembali Jerman Timur dengan Jerman Barat dan bahkan menyetujui prospek negara yang bersatu itu menjadi anggota musuh lama Uni Soviet NATO. Dilanjutkan dengan pertanyaan, di satu sisi Mikhail Gorbachev dianggap sebagai pengkhianat Uni Soviet dan di sisi lain dianggap sebagai pahlawan. Bagaimana menurut kalian dengan keterbukaan yang ada di Indonesia sekarang ini? Apakah keterbukaan di Indonesia merupakan sebuah kemajuan dalam berdemokrasi atau justru sebagai dalih untuk memperolok orang lain atas nama kebebasan? Menurut kelompok kami, kebijakan keterbukaan yang ada di Indonesia saat ini atau bisa dibilang sistem demokrasi merupakan hal yang sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang bangsanya majemuk dan beragam. Dan keterbukaan di Indonesia merupakan sebuah kemajuan karena bebasnya berpendapat ataupun mengkritik mengenai hal apapun, terutama politik Indonesia. Hal ini sebagai dasar introspeksi kepada pemerintah Indonesia. Sekian ya, dari kelompok kami. Apakah Anda yang ingin menanggapi atau bertanya? Oke, silakan kelompok 5. Izin bertanya dari kelompok 5. Kenapa kebijakan yang dibuat oleh Gorbachev mengalami pro dan kontra? Terima kasih. Kami tampung dulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 1 ya. Izin bertanya dari kelompok 1, apa tujuan dibuatnya kebijakan glasnost? Glasnost. Yes. Maaf. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 1, jadi tujuan dibuatnya kebijakan glasnost itu karena memungkinkan rakyat memiliki hak milik suatu barang dan perusahaan swasta.
dan menyuarakan pendapat di media massa hingga membiarkan memasukkan unsur kebebasan agama dalam kehidupan masyarakat dan menghidupkan kembali ekonomi Soviet yang stagnan setelah bertahun-tahun mengalami pergeseran dan pertumbuhan yang rendah. Untuk menjawab kelompok 5, yaitu kebijakan yang dibuat oleh berbagai kelompok menuai pro dan kontra karena kebijakan keterbukaan ini ternyata tidak cocok diterapkan di Uni Soviet yang pada akhirnya malah membuat Uni Soviet semakin melemah karena memicu perpecahan di internal Uni Soviet dan kebijakan Glasnost berdampak terhadap berkembangnya nasionalisme dan kebebasan bagi masyarakat Uni Soviet yang hal ini bertentangan dengan idealisme yang dianutnya yaitu komunisme. Sekian kelompok dari kami. Oke, baik. Nah, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 4 ya. Oke, kita lihat di depan, tolong perhatikan semuanya. Nah, oke. Siapa sih yang berbaca atau panggilan akrabnya adalah Gorbi? Ini benar ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, dia adalah seorang yang biasa saja sebenarnya, orang biasa, tapi karena dia lahir di Uni Soviet, pastinya pada waktu itu berambisi untuk menjadi anggota Partai Komunis Soviet. Tapi pada kenyataannya karirnya lancar sekali ya, sampai pada akhirnya menjadi sekjen Uni Soviet tahun 1980. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa ada 3 kebijakan ya, yaitu kebijakan ya. Nah, pertama ada Glasnost, ada Stoika, ada demokratisasi dan demokrasi ya. Ini disebut dalam kebijakan kontroversial karena semuanya ini bertolak belakang dengan nilai-nilai komunisme. Lanjut, apa sih yang dinamakan Glasnost? Glasnost adalah keterbukaan yang menunjukkan rakyat memiliki hak atas milik suatu barang, karena dalam komunis itu tidak ada hak milik pribadi, jadi sangat bertolak belakang sekali. Kemudian yang kedua, perestroika. Perestroika apa sih? Nah, tuh benar juga dari kelompok 4 adalah untuk mengatasi beban masalah. Jadi seperti disebutkan ini masalah ekonomi. Padahal masa DKMT itu pun juga untuk kembali menggerakkan ekonomi, tapi gagal. Tapi ini malah diperparah lagi pada masa ini. Niatnya baik, tapi ditentang. Demokratisasi sama juga, ini demokrasi ya, ini juga berbelakang belakang. Kemudian apakah berpengaruh? Sangat jelas ya. Ketiga kebijakan itulah nanti yang mengantarkan Uni Soviet harus terseok-seok dan bubar. Nah, seperti yang kalian lihat videonya tadi, nah itu menjawab sudah ya. Nah, pada akhirnya pada 1991 bulan Desember, jadi 1 bulan lagi nanti ada peringatan bubarnya Uni Soviet. Bulan lagi tanggal 26 selepas Natal. Di sini sekali. Jadi benar sekali sudah yang disampaikan oleh kelompok 4. Oke. Nah, dulu untuk kelompok. Duduk dulu ya kelompok 4 dan dekat kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir ya. Oke, kita cepat aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Raisa Aurelia Rahman dan ingin menganalisis dampak terjadinya perang dingin. Dampak terjadinya perang dingin akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu 1. Sistem ekonomi yang liberal dan kapitalis menyebar ke seluruh dunia dan diterapkan oleh negara berkembang, khususnya di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. 2. Adanya persaingan ideologi yang terkadang menjadi proxy war. 3. Adanya kemajuan pembuatan senjata yang semakin mutakhir. 4. Berkembangnya demokrasi. Dan yang terakhir, meluasnya pengetahuan teknologi
Amerika Serikat dan Soviet sama-sama berlomba untuk mencapai luar angkasa yang kelak menjadi landasan untuk mempelajari ilmu astronomi. Selanjutnya, dari kelompok 5 ingin memberi tanggapan mengenai pernyataan yang dibuat oleh Huntington yang akan dibacakan oleh Salisa. Pasca Perang Dingin berakhir, tatanan dunia baru terbentuk. Salah satunya yaitu peralihan fokus dunia barat ke wilayah Asia dan juga ke dunia Islam. Bahkan salah satu akademisi barat Samuel P. Huntington mengatakan bahwa kedepannya akan ada benturan antara peradaban barat dengan Islam. Berdasarkan hal tersebut, setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Menurut kami, hal tersebut hanya mengada-ngada saja. Namun pada kenyataan di lapangan memang terjadi pergeseran keadaan dunia yang sebelumnya melawan komunis menjadi melawan terorisme agama tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan ada yang bertanya. Oke, kelompok 4. Apa nama saya Cantika Kulila Sawa dari kelompok 4. Apa dampak khusus perang dingin bagi Indonesia? Apakah ada lagi? Jadi namanya nama saya Yoga dari kelompok 2. Mengapa pasca perang dingin malah menimbulkan konflik baru di negara dunia ketiga? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dulu. Satu, ekonomi Indonesia semakin terpuruk pada masa akhir Orde Lama. Dua, muncul dan berkembangnya paham baru seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Tiga, kebijakan ekonomi terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Adanya perebutan kekuasaan negara di dunia ketiga dan tekanan negara Arab yang memihak Palestina. Sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Itu tadi kelompok 5 ya, yang menyebutkan mengenai dampaknya. Apa sih dampak dari perang dingin? Oke, perhatikan ke depan ya. Nah, benar kalau perhatikan ke depan di mana? Nah, memang. Nah, jadi di sini saya rangkumkan ada sekitar 8 dampak dari peristiwa perang dingin ini. Yaitu yang pertama, dampak yang satu adalah yang pasti ya, setelah Soviet itu bubar, nah menyisakan satu negara, yaitu Amerika Serikat yang menjadi negara super power atau sekarang ini negara polisi dunia karena merasa satu-satunya paling kuat, tidak ada tandingan, dan makanya mereka dengan bebas mengatur apa saja yang mereka kehendaki. Makanya kan kita lihat mereka dengan tenang aja nyerang negara lain, negara lain segala macam, padahal itu sebenarnya juga pelanggaran. Karena mereka melakukan satu-satunya tadi, nah mereka merasa bebas-bebas saja. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi liberal yang menyebar ke seluruh dunia. Coba perhatikan, negara mana sekarang yang tidak menggunakan sistem liberal? Ada nggak? Nggak ada ya. Cina yang politiknya komunis pun itu sudah menggunakan sistem kapitalisme. Kalian pasti sudah menggunakan Shopee. Shopee itu tuh ciri khas kapitalisme Cina. Bukti utamanya. Oh, bagaimana pernah kalian pernah menggunakan Shopee kan? Kemudian yang ketiga, perang melakukan persaingan ideologi. Nah, ini yang dimenangkan oleh apa? Liberalisme yang menang ya. Kemudian yang keempat, perang dingin membawa dampak positif. Nah, jadi selain dampak negatif ya ke konflik, tapi juga positifnya ya. Jadi kita harus melihat sesuatu itu positif dan negatifnya. Nah, positifnya adalah peningkatan dalam hasil riset atau dalam impact. Apa yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil dari pengembangan masa perang dingin. Kemudian yang kelima, ya, perang ini memunculkan teknik spionase. Kalian pernah nonton James Bond, Mission Impossible, kemudian ada Johnny English. Nah, kalian itu tuh menggambarkan bagaimana spionase atau teknik mata-mata agen rahasia. Dan itu memang kenyataannya ada.
Kalau Amerika namanya CIA, kalau Uni Soviet pada waktu itu adalah KGB. Nah, kemudian nih yang pertanyaan kelompok satu tadi ya, konflik di berbagai negara dunia ketiga. Jadi setelah kedua ya? Oh mohon maaf. Memang konflik ini terjadi malah setelah perang dingin itu berakhir, karena masing-masing bermunculan. Yang sebelumnya mendapat pengaruh Soviet dan ketika Soviet runtuh, sama juga kayak kita. Bingung nih, Anda jadi apa negara itu? Makanya masing-masing mengklaim yang bagus tuh ini, yang bagus tuh ini, yang bagus tuh ini. Dan akhirnya terjadi konflik. Kemudian nih berkembangnya demokrasi dan PAM, dan yang terakhir adalah berkembangnya teknologi senjata. Jadi benar ya sudah dikatakan oleh kelompok di dan jawaban-jawabannya sudah baik sekali. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu teman-teman ini. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube kelompok 5. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan keseluruhan yang sudah kita diskusikan ya. Kemudian, berarti sudah berakhir ya, sudah bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Salma, kelompok 4. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu berakhirnya perang dingin diawali dengan periode detente dan membaiknya hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada perundingan pembatasan senjata atau perjanjian SALT. Kemudian perang dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet seperti yang sudah ada di dalam pembelajaran karena faktor-faktor seperti gagalnya invasi Uni Soviet ke Afghanistan serta kebijakan yang dibuat oleh Gorbachev. Dan dengan bubarnya Uni Soviet, maka Amerika Serikat menjadi negara superpower atau pemenang dari perang dingin tersebut. Oke, bagus sekali ya yang sudah disampaikan oleh si Salma. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi menurut sekali ya, kesimpulannya adalah bahwa masa akhir perang dingin itu dimulai dari masa detente tadi ya, kemudian diperparah dengan masalah invasi Soviet ke Afghanistan, dan kemudian pada akhirnya masalah ekonomilah yang mengakhiri Soviet, dan berakhirnya Uni Soviet itulah yang secara resmi mengakhiri event terbesar dan terpanjang selama abad ke-20, yaitu perang dingin. Itu ya. Oke, sekali ya, terima kasih banyak Salma. Oke, kita lanjut kembali. Nah, silakan kalian kumpulkan dulu APD yang sudah kalian kerjakan ke depan. Oke, saya ambil dulu ya. Sip. Oke. Masih semuanya. Kemudian yang terakhir ini. Nah, penilaian ya sudah seperti yang sudah saya sampaikan. Silakan kalian buka di LMS ruang gurunya. Tadi sudah saya share soal ini untuk menilai bagaimana pengetahuan kalian atas materi yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Silakan kalian kerjakan. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan langsung saja. Oke, Raisa sudah mengumpulkan. Bagus, Raisa. Yoga, ayo Yoga. Raisa sudah. Berarti Raisa cepat sekali ya dari tangkapnya ya, selesai sampai 5 menit. Baik, Jali sudah. Akmal sudah? Oke. Apa sudah?
Oke, sama selesai juga ya, selesai ya. Cantika gimana? Nata? Oh, oke. Ripan, gimana Ripan? Bangga gimana Bang? Oke, udah. Oke, sudah semuanya ya, selesai ya? Oke, udah. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang paling cepat Raisa, kemudian si Sama, kemudian ada si Gajali ya. Oke, bagus sekali. Berarti mereka cepat menangkap tadi. Oke, terima kasih. Gimana nilainya? Bagus-bagus ya tadi ya. Raisa tadi bagus, kemudian Gajali, kemudian Rangga, bagus semuanya. Oke, alhamdulillah berarti bisa dipahami ya pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi, ini ada refleksi pembelajaran. Refleksi kita refleksi dulu ya, kita mencoba untuk melihat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apakah pembelajaran hari ini dapat dimengerti atau tidak dan apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Ya, alhamdulillah. Dan apakah bisa dimengerti semuanya? Bisa. Selanjutnya. Apa yang kalian sukai? Oke, mungkin salah satu bisa tunjuk tangan mewakili kawan-kawannya apa yang kalian sukai dalam pembelajaran kali ini. Silakan. Oke, sama lagi. Oke, silakan. Hal yang saya sukai dari pembelajaran kali ini yaitu mengenai Mikhail Gorbachev ini yang sangat menarik, mengenai bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Uni Soviet dari bawah, terus mengenai kebijakan-kebijakan dan paham demokrasi yang berkembang luas di Uni Soviet. Oke, bagus sekali ya. Berarti mengenai Gorby tadi ya. Nah, Gorby memang menarik sekali apa yang sudah dilakukan oleh Gorby tadi ya. Dia berani melawan arus atau menantang arus ya. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Kalian bisa mewakili kawan-kawannya satu orang. Oke, saya bisa, bagus. Untuk mengerti yang di isu pembangunan ekonomi itu menjadi perhatian utama Uni Soviet dalam periode tersebut. Oke, berarti mengenai pembangunan ekonomi tadi ya, masalah ekonomi. Nanti kita akan bahas kembali ya mengenai itu pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih itu tadi refleksi pembelajaran hari ini ya. Semoga ini bisa memberikan masukan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke. Nah, untuk tindak lanjut, ini saya minta kalian nanti untuk mengerjakan catatan aja ya, bukan main-main, tapi catatan aja mengenai dampak utama perang dingin, tapi bagi Indonesia. Jadi PR ya ini ya, kalau kalian kerjakan buku tulisnya masing-masing mengenai dampak perang dingin bagi Indonesia. Oke. Selanjutnya, ini materinya. Nah, kita memang materi perang dingin udah habis, tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nih, bagaimana peranan negara kita selama perang dingin. Karena ini menarik sekali untuk kita lihat, kita pelajari karena hampir separuh perjalanan negara kita itu diwarnai peristiwa internasional yaitu perang dingin. Itu ya, jangan kita bahas, ini menarik sekali ya. Kemudian, nah, kira-kira kelompok terbaiknya kelompok yang mana nih yang sudah satu? Oke, menurut yang sudah saya amati tadi ya, kelompok terbaik pertama. Di sini saya sudah menyiapkan, waduh banyak sekali. Ada Alta, terus ada Oreo, waduh banyaknya. Kelompok 4. Oke, silakan ya kelompok 4 ya. Selamat kelompok 4. Foto. Oke, kelompok terbaik kedua adalah kelompok 5. Kelompok 1.
Ini ya. Nah. Kelompok terakhir yang ini bagus juga ya, yaitu kelompok 5. Nah, dapat 2 okas, baik ada bimbingan. Itu tadi kelompok yang sudah maju. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua menjadi lebih baik lagi ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Kita tutup ya pembelajaran kita. Tolong baca doa dulu sebelum kita menutup. Ipan lagi ya, Ipan ya Pak. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita di masa depan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Ipan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.